Oke, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya dari sudut pandang teologi Kristen ya, seseorang itu bisa ya jadi alat di tangan iblis? Topik yang berat saya tahu. Tapi hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah argumen teologis yang jujur aja cukup provokatif. Kita akan lihat langsung dari sumbernya, gimana sih cara kerja kuasa kegelapan di dunia menurut pandangan ini. Nah, ayat ini adalah kuncinya. Menurut sumber yang lagi kita bahas, seluruh argumennya itu berdiri di atas ayat ini, 2 Korintus 4:4. Coba perhatikan deh, di situ dibilang ada ilah zaman ini yang kerjaannya membutakan pikiran. Ini bukan cuma sekedar nggak tahu, tapi ada yang aktif bikin buta. Mari kita dalami apa maksudnya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan lihat dunia ini sebagai sebuah medan perang rohani. Terus kita akan masuk ke kondisi orang-orang yang disebut tawanan rohani. Dan kenapa bisa begitu? Setelah itu, nah ini yang menarik, kita akan ungkap gimana Tuhan, katanya, malah memakai kegelapan itu. Dan terakhir, tentu aja, kita sebagai orang percaya harus gimana. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin orang per orang, kita harus paham dulu panggung besarnya. Menurut perspektif ini, dunia kita ini sama sekali bukan tempat yang netral. Sebaliknya, ini adalah medan pertempuran rohani yang terus-menerus berkecamuk. Jadi, coba bayangin begini. Menurut sumber kita, semua kejadian dalam sejarah manusia, dari sejak Taman Eden sampai detik ini, itu semua bagian dari satu konflik raksasa. Ini bukan lagi soal baik lawan jahat yang abstrak, tapi pertempuran yang sangat nyata antara dua kerajaan yang saling berhadapan. Nah, yang bikin slide ini penting itu cara dia memetakan lanskap spiritual dunia. Di satu sisi ada kerajaan terang yang dipimpin Tuhan, tujuannya penebusan. Di sisi lain, kerajaan kegelapan dipimpin ilah zaman ini yang isinya cuma tipu daya dan tujuannya cuma satu, melawan semua rencana Tuhan. Dua kekuatan yang benar-benar berseberangan. Oke, sekarang kita persempit fokusnya ke level individu. Kalau memang ada dua kerajaan yang berperang, terus gimana sumber ini menggambarkan kondisi orang-orang yang nggak ada di dalam kerajaan terang? Ini nih, poin yang bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Menurut pandangan ini, menjadi tidak percaya itu bukan sekedar soal kekurangan informasi. Ini adalah sebuah kondisi penawanan rohani. Jadi orang itu bukan cuma belum tahu, tapi mereka nggak bebas. Mereka ada di bawah pengaruh kekuatan lain. Sumber kita ngasih contoh klasik nih, Raja Saul. Waktu dia mulai membelakangi Tuhan, itu seolah-olah dia sengaja membuka pintu lebar-lebar. Dan Alkitab mencatat, ada roh jahat yang masuk dan menyiksanya. Ini jadi gambaran yang ngeri ya. Menolak terang itu ternyata bukan berarti jadi netral, tapi justru kayak ngasih undangan ke kegelapan buat masuk. Dan ini contoh yang lebih tragis lagi. Yudas, bayangin orang yang sehari-hari jalan bareng dengan sumber terang itu sendiri, tapi menurut teks ini, dia malah jadi alat langsung dari kegelapan. Ini menunjukkan bahwa kedekatan fisik sama kebenaran itu ternyata nggak jadi jaminan kebebasan rohani. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kok bisa seseorang ada di kondisi seperti itu? Nah, sumber kita ini menawarkan sebuah diagnosis teologis yang punya 3 lapisan, dan ini dalam banget. Ini istilah teologis yang jadi kuncinya, kerusakan total. Artinya bukan manusia itu sejahat-jahatnya, bukan. Tapi setiap bagian dari diri kita, pikiran, perasaan, kemauan, semuanya sudah tercemar oleh dosa. Jadi, dari sudut pandang ini, hati manusia itu dasarnya nggak netral, tapi punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, ini dia progresinya, jelas banget. Semua dimulai dari dalam, dari hati yang memang sudah rusak dari sananya. Terus, diperparah sama lingkungan luar, sama sistem dunia yang penuh tipu daya. Puncaknya, ada pilihan aktif untuk menolak satu-satunya jalan keluar, yaitu terang Injil. Jadi ini kombinasi kondisi internal, pengaruh eksternal, dan pilihan personal. Oke, sekarang kita sampai di titik balik yang paling penting dari seluruh pembahasan ini. Kita akan beralih dari masalahnya ke penjelasan sumber ini tentang gimana ternyata ada tujuan ilahi di balik semua kegelapan ini. Ini adalah konsekuensi logis yang cukup mengerikan. Menurut argumen ini, waktu sebuah masyarakat mencabut fondasi kebenaran, kehancuran itu bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Masyarakat itu akan mulai menggerogoti dirinya sendiri dari dalam. Nah, ini dia paradoksnya yang luar biasa, bahwa bahkan kejahatan dan pemberontakan sekalipun dalam rencana besar Tuhan ternyata dipakai untuk tujuan penebusannya. Contoh paling puncaknya, kayu salib.
di mana tindakan paling jahat dalam sejarah manusia justru menjadi cara Tuhan menyediakan keselamatan terbesar. Konsep ini, Deus absconditus, atau Tuhan yang tersembunyi, ini adalah puncaknya. Artinya, bahkan di tengah kekacauan dan kejahatan yang paling kelam, saat kita merasa Tuhan itu paling jauh, justru disitulah dia sedang bekerja di balik layar. Gak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang lepas dari kendalinya. Oke, jadi kita udah paham teologinya yang cukup rumit ini. Dunia ini medan perang, manusia bisa jadi tawanan, tapi Tuhan tetap berdaulat penuh. Terus, kita harus gimana? Apa yang harus dilakukan orang percaya di tengah-tengah semua ini? Sumber kita ngasih 4 poin praktis. Pertama, jangan kaget kalau dunia memusuhi. Itu sudah sewajarnya. Kedua, sadari bahwa ini pertarungan rohani. Jadi senjatanya ya doa, bukan adu mulut atau kekerasan. Ketiga, ini penting banget. Lihat orang lain itu bukan musuh, tapi tawanan yang butuh diselamatkan. Dan terakhir, ya jadilah cahaya itu. Hiduplah dengan cara yang membuat orang lain bertanya-tanya. Saya rasa kutipan dari Martin Luther ini merangkum seluruh poin utama dari sumber kita dengan sangat telak. Intinya, kedaulatan Tuhan itu mutlak atas segala sesuatu, termasuk atas kejahatan. Kegelapan mungkin bisa menggonggong dengan sangat keras, tapi rantainya tetap dipegang oleh Tuhan. Kita tutup pembahasan kita dengan panggilan yang kuat ini. Ini bukan sekedar kesimpulan, tapi sebuah undangan yang sangat personal. Dari kegelapan menuju terang, dari kematian rohani menuju kehidupan. Intisari dari pesan sumber kita ada di sini. Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, apa jawaban kita atas panggilan ini?